wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa, atas nama rakyat Indonesia 76 tahun yang lalu, sobat-sobat. Dengan proklamasi tersebut berarti bangsa Indonesia mengakhiri penjajahan yang beratus tahun sudah mencengkeram negeri ini, yang sudah beratus tahun menindas rakyat Indonesia, yang sudah beratus tahun mengeruk, mengangkut harta kekayaan alam Indonesia dibawa ke negeri sang penjajah. Dengan proklamasi itu semua kita akhiri, dan bangsa Indonesia memasuki zaman baru, zaman kemerdekaan, sobat-sobat. Semuanya bergembira ketika itu. Terjadi euforia. Sobat-sobat, itu 76 tahun yang lalu. Dan sekarang, apakah tujuan kemerdekaan, tujuan diproklamasikan negara ini sudah sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh para pejuang dan para pendiri bangsa ini, sobat-sobat? Kesadaran bahwa kesadaran bangsa ini untuk merdeka dimulai karena mereka mendapat pendidikan. Meskipun zaman itu sangat sedikit bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan, sobat-sobat. Hanya orang-orang tertentu yang orang tuanya punya jabatan, atau orang tuanya atau dia keturunan bangsawan, keturunan raja, para priai. Dengan mereka bersekolah, dengan mereka mendapat pendidikan, dan ketika itulah mereka mempelajari sejarah bangsa-bangsa. Pikiran mereka mulai terbuka, dan akhirnya mereka sampai pada pikiran untuk merdeka, untuk keluar dari belenggu penjajahan. Dan ini dimulai dari pendidikan. Memasuki zaman kemerdekaan, sobat-sobat, yang dulu pendidikan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang orang tuanya memiliki jabatan, atau keturunan bangsawan, keturunan priai.
Pada zaman kemerdekaan, semua rakyat bisa menikmati pendidikan. Tetapi tahun bertambah, rejim berganti, sehingga sekarang kita memasuki 76 tahun kemerdekaan kita. Dengan adanya pandemi, ditetapkannya pandemi, pendidikan kembali menjadi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya. Karena pendidikan sekarang dilakukan secara daring, secara online, maka anak-anak didik harus memiliki handphone. Handphone juga tidak bisa sembarang handphone. Paling tidak harga handphone 1 juta ke atas yang bisa digunakan untuk belajar secara daring. Dan bagaimana dengan orang-orang yang ekonominya di bawah? Orang-orang yang mencari nafkah saja sangat sulit. Kemudian harus pula dibebankan untuk menyediakan handphone untuk keperluan anak-anaknya mengikuti pelajaran secara daring. Tidak cukup handphone, mereka juga harus menyediakan data, pulsa data. Jadi sobat-sobat, dengan rakyat Indonesia bisa menikmati pendidikan, mereka menjadi pintar dan timbul kesadaran untuk merdeka. Dan sekarang pendidikan dilakukan secara daring, secara online. Dampaknya adalah menciptakan kebodohan pada bangsa ini, pada generasi penerus. Tidak hanya kebodohan, juga merusak moral dan karakter mereka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga bangsa ini semakin maju, semakin cerdas, dan semakin diperhitungkan di kancah dunia internasional. Demikian sobat-sobat. Nasr bin Abdul Qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.